Halo guys, bertemu lagi dengan channelku. Tentunya masih bersama aku yang bernama Ahmad Rafiq di sini. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, klik tombol loncengnya. Yang belum share silahkan share video-video di channel ini, dan yang belum komen silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas film yang berjudul The Brass Teapot yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang kisah pasangan suami istri yang hidupnya serba kekurangan dan tiba-tiba mereka mendapatkan keberuntungan dari sebuah teko ajaib, yang dimana teko itu akan mengeluarkan uang asalkan mereka melakukan sebuah ritual yang bersifat menyakiti seseorang ataupun diri sendiri. Bahkan uang yang dihasilkan secara ajaib itu tergantung dari rasa sakit yang mereka rasakan guys. Jika rasa sakit yang mereka rasakan benar-benar sakit, maka teko itu akan mengeluarkan uang yang banyak. Dan jika rasa sakit yang mereka rasakan tidak seberapa, maka teko itu juga akan mengeluarkan uang yang sedikit. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan sepasang suami istri yang masih muda. Suami yang bernama John dan istrinya bernama Alice. John bekerja sebagai pegawai sales online. Ia menawarkan produk-produknya melalui telepon kepada para pelanggan. Di kantor, John mendapatkan teguran dari bosnya guys. Bosnya tidak puas dengan kinerja John yang tidak produktif dalam menjual produk yang ditawarkan. Sementara, Alice sedang mempersiapkan diri untuk mewawancara kerja. Di sana, Alice begitu sangat percaya diri mempromosikan dirinya. Namun, Alice gagal mendapatkan pekerjaan tersebut karena ia tidak mempunyai pengalaman sebelumnya. Pria ini bernama Arnie yang meminta tagihan sewa rumah. Ia adalah teman SMA Alice dan John. Namun, sampai saat ini ia selalu membuli John. John dan Alice mempunyai masalah finansial yang buruk, di mana uang mereka akan tersisa minus $40 saat mencairkan cek sewa rumah yang baru dibayarkan. John dan Alice menghadiri pesta perayaan teman SMA-nya yang mendapatkan pekerjaan baru. Semua orang yang diundang berdandan dengan sangat elegan, kecuali mereka yang memakai pakaian kasual dan apa adanya. John bertemu dengan Ricky di counter bar. Ia mencoba berbincang dengan Ricky, namun Ricky mengacuhkan John dan pergi begitu saja. John dan Alice tidak menyia-nyiakan minuman di sana karena semua minuman tersebut gratis. Di pagi harinya, John muntah-muntah karena terlalu banyak minum, sementara Alice bingung karena dalam kulkas tidak tersedia makanan sama sekali. Akhirnya mereka mengendarai mobil dan berencana pergi ke supermarket. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tertabrak oleh truk. Untungnya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Polisi datang dan mengumpulkan informasi mengenai kecelakaan yang terjadi. Tiba-tiba pandangan Alice yang tertuju kepada seorang wanita tua. Ia menemukan sebuah teko unik di dalam drum. Alice pun masuk rumah tersebut. Di dalam rumah terlihat benda-benda kuno yang artistik. Wanita tua itu mendatangi Alice dan menanyakan keperluannya. Tak selang berapa lama terdengar suara telepon berdering. Ia meninggalkan Alice untuk mengangkat telepon tersebut. Mempunyai kesempatan emas, Alice masuk ke sebuah ruangan tertutup. Ia melihat teko kuno itu yang sangat unik, lalu mengambil teko tersebut kemudian berlari keluar masuk ke dalam mobil bersama John. Di dalam mobil, John sangat terkejut. Ia tidak menyangka Alice mencuri teko tersebut. Tapi Alice tidak peduli karena ia sangat tertarik dengan teko kuno yang unik itu. Keesokan harinya Alice berada di sambungan telepon. Ia sedang mencari pekerjaan sembari merebonding rambutnya dengan catokan. Tidak sengaja kepalanya terkena catokan panas. Lalu tiba-tiba teko tersebut bergerak dengan sendirinya. Alice yang penasaran membuka tutup teko dan terkejut melihat sejumlah uang di dalamnya. Karena penasaran ia mencoba kembali melukai dirinya. Teko itu pun bergerak dan mengeluarkan uang kembali. Alice menendang kaki meja, lalu uang pun kembali muncul dalam teko itu. Tanpa ragu, ia menonjok lemari dapur dan uang berterbangan di hadapannya. Di kantor, John mendapat kabar buruk. Ia dipecat dari pekerjaannya. John pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Masuk ke dalam rumah, John melihat keadaan rumah yang begitu berantakan. John melihat Alice tergeletak di kasur dengan teko kuno yang berada di dekatnya. John bingung karena apa yang telah terjadi serta keadaan Alice yang terluka. Alice meyakinkan John jika ia baik-baik saja.
John mengatakan jika dirinya dipecat dari pekerjaan. Lalu, Alice menampar John dengan sangat keras dan memperlihatkan uang yang muncul di dalam teko tersebut. Alice mengatakan teko itu akan mengeluarkan uang ketika mereka menyakiti diri sendiri. Tidak percaya dengan perkataan Alice, Alice pun menendang burung perkutut John. Uang pun berhamburan keluar dari teko itu. Ketika bangun tidur, Alice begitu marah tekonya diambil oleh John. John berencana mengembalikan teko tersebut, namun tempat di mana Alice mencuri toko sudah tutup. John kembali ke dalam mobil, lalu John diwawancari di dalam sebuah acara televisi mengenai barang antik tersebut. John ingin melelang teko antik itu seharga $5.000. Seorang pria bernama Dr. Ling melihat berita tersebut. Ia sepertinya sudah mencari teko itu kemana-mana dengan cara mendandai peta yang ia yakini keberadaan teko itu berada. Alice membuat perjanjian dengan John untuk membuat jutaan dolar terlebih dahulu, lalu mereka akan berhenti dan mengembalikan teko tersebut. Mereka pun mulai menyakiti diri sendiri dengan melakukan berbagai cara dan mulai mengumpulkan uang yang sangat banyak, serta menyimpan tumpukan uang di dalam toilet. Alice dan John berkunjung ke rumah ibu Alice untuk makan siang. Ibu Alice tidak begitu menyukai John karena merasa John tidak mampu memberikan kehidupan yang layak kepada Alice. Sementara kakaknya Alice serta suaminya yang vegetarian, mereka merasa dirinya paling suci. Mereka menceramahi Alice untuk segera mendapatkan momongan. Tidak tinggal diam, ia membalas ucapan kakaknya. Alice mengatakan seharusnya ia hamil ketika SMA seperti kakaknya yang hamil duluan di waktu SMA. Kakaknya hanya bisa terdiam dan malu. Di rumah terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Alice segera menyembunyikan teko tersebut dengan membuka pintu dan tiba-tiba ia dipukul oleh orang asing yang datang ke rumahnya. Mereka mencari keberadaan teko kuno. Mereka berkata jika teko itu adalah pusaka berharga keluarga mereka. Alice mengatakan jika mereka sudah menjualnya seharga $5.000. Ia pun memberikan sejumlah uang dari teko yang ia sembunyikan dan berpura-pura jika uang tersebut disimpan di dalam BH-nya. Mereka puas, mereka pun lalu pergi. Esok harinya mereka pergi ke perpustakaan untuk menggali lebih dalam informasi tentang teko kuno itu. Alice melihat peringatan tentang teko tersebut. Diam-diam ia merobek halaman itu dan memasukkannya ke dalam tas karena tidak ingin John melihatnya. Mereka membelanjakan uang yang mereka kumpulkan untuk membeli barang-barang mewah yang mereka impikan sejak dari dulu, serta mengundang teman-temannya untuk merayakan rumah mewah yang baru mereka beli. Lalu tiba-tiba Dr. Ling datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai lembaga teosofis. Ia juga mengatakan jika ia berminat dengan barang antik khususnya teko yang mereka miliki. John mengatakan jika mereka sudah mendonasikan tekonya ke museum. Dr. Ling memperingatkan jika mereka sedang dalam bahaya. Alice tidak percaya dan tidak peduli, lalu ia mengusir Dr. Ling dengan sangat kasar. Di malam hari, Arnie mengintip dari jendela dan mendengarkan percakapan John dan Alice mengenai teko ajaib. Ia masuk ke rumah Alice serta mengambil teko dari genggamannya, membawanya keluar, melemparkannya dan mencoba menggilasnya. Anehnya, teko itu tidak rusak bahkan tidak tergores sedikit pun. Merasa janggal, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan itu sudah ada selama 2000 tahun yang lalu dan berpindah-pindah tangan dari orang yang berkarakter baik serta jahat. Di dalam sejarah, mereka mempelajari teko tersebut, hasilnya jika berada di tangan orang yang salah, maka akan menyebabkan kerugian besar. Dr. Ling yang menyarankan untuk menyerahkan teko itu kepadanya dan meminta John serta Alice agar kembali dengan kehidupannya yang normal. Ia melanjutkan bahwa teko itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa disembunyikan di tempat yang tak seorang pun dapat menemukannya kembali. Alice masih tidak memberikannya dan ingin memiliki teko itu sepenuhnya. Di malam harinya, Alice mendengar seseorang masuk menyelinap ke rumahnya. Ternyata mereka itu adalah si kembar. Mereka mencuri uang dan tidak menginginkan teko tersebut, karena mereka tahu hal buruk yang akan disebabkan oleh teko kuno itu. John dipukul dan tersungkur jatuh, sedangkan Alice dengan keserakahannya mencoba merebut kembali uangnya, namun kepalanya dipukul oleh Center. Keesokan harinya, John dan Alice menyadari jika teko tersebut tidak menghasilkan uang yang banyak seperti dulu. Untuk mendapatkan uang, mereka pergi ke bar dan sengaja mencari masalah.
John dipukuli habis-habisan oleh orang yang berbadan besar hingga babak belur. Di hari berikutnya, ia dikagetkan oleh kedatangan Dr. Ling. Dr. Ling terus memperingatkan John tentang bahaya teko tersebut untuk ia dan istrinya. Ketika sedang duduk di jalan, Alice melihat seseorang jatuh saat sedang bermain skateboard. Ternyata, teko itu juga menghasilkan uang dari penderitaan orang lain. Alice menceritakan hal itu kepada John. Mereka pergi pertandingan tinju dan mendapatkan kembali uang yang cukup banyak, lalu menyimpan di brankas. Kemudian Alice dan John mulai mendatangi orang-orang yang merasa kesakitan dan mengumpulkan kembali uang yang sangat banyak. Namun di dalam mobil sikap Alice menjadi berbeda. Ia begitu serakah, ia ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tiba-tiba ia mencoba menabrak orang yang sedang menyeberang di jalan. Untungnya John menghentikan Alice. Alice begitu marah pada John yang telah menggagalkan rencananya. Alice baru mengetahui ternyata teko tersebut juga menghasilkan uang ketika mereka melukai perasaan hati mereka. Dan Alice meminta John untuk melukai hatinya. Karena didesak, John membongkar rahasianya bahwa ia pernah mencium teman dekat Alice dan masih memikirnya sampai sekarang. Lalu teko pun bergetar dan uang kembali muncul. Di rumah mereka duduk saling berhadapan, membuka semua rahasia yang mereka jaga dan disembunyikan selama ini. Puncaknya ketika Alice mengatakan jika ia pernah bobok bareng bersama Arnie. John begitu sakit hati hingga melemparkan uang ke wajah Alice. Kemudian mereka mendatangi kediaman Arnie. John mengancam Arnie tapi Arnie malah menjatuhkan kepalanya ke wajah John hingga John terjatuh. Lalu Arnie mengambil teko tersebut dan melihat sejumlah uang di dalamnya. Alice mengambil kembali teko itu. Arnie penasaran dan menanyakan tentang teko ajaib itu. Tanpa mempedulikan Arnie, Alice dan John bergegas pergi. Untuk mengumpulkan uang lagi, Alice dan John mulai mencari kesalahan-kesalahan dari teman-teman sekitarnya. Mereka membongkar rahasia-rahasia yang bisa menyakitkan hati pasangannya masing-masing. Uang sudah bertumpuk-tumpuk di brankas, namun anehnya mereka masih belum puas. Di dalam lemari, Alice merencanakan hal gila untuk mendapatkan uang jutaan dolar dari teko itu. Ia mengatakan kepada John ada pedofil dan pengedar narkoba di taman bermain, dan Alice ingin menghabisinya. Mereka berdua lalu menggali sebuah lubang di tanah, namun John tidak mau melanjutkan hal itu. Mereka pun bertengkar. John akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Alice sendirian. John kembali menemui Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan teko tersebut harus diserahkan dengan ikhlas dan bukan dengan cara mengambilnya dengan paksa. Karena itu satu-satunya cara untuk mencuri kekuatannya. Seusai mandi, Alice terkejut melihat mukanya sendiri yang terlihat seperti monster. Kembali ke tempat tidur, Alice menemukan sobekan kertas peringatan yang pernah ia ambil dari perpustakaan dulu. John berada di jendela sambil memegang teko itu. John meminta Alice untuk mengembalikan teko kuno itu kepada Dr. Ling. Alice setuju dan ia pun berjanji. John lalu menjatuhkan dirinya ke tanah. Alice begitu shock dan takut kehilangan John. Ternyata John hanya berpura-pura dan Alice makin yakin ia akan mengembalikannya demi John. Di malam hari, Alice mendengar alarm pintu berbunyi. Mereka bergegas turun ke bawah dan teko kuno itu sudah dicuri oleh Arnie. Keesokan harinya mereka datang ke rumah Arnie. Mereka melihat keadaan rumah yang berantakan dan darah di mana-mana. Tiba-tiba Arnie datang dengan luka di sekujur tubuhnya, lalu menodongkan senjata ke arah mereka. John berhasil menjatuhkan senjata Arnie. Ketika mereka sedang berkelahi, pacar Arnie datang dengan membawa teko serta menodongkan senjata api. Alice dan John disuruh untuk berlutut. Ketika Arnie akan menembakkan pistol, tiba-tiba dua orang kembar datang. Mereka juga mendotongkan senjata ke arah Arnie. Ia menembak perut Arnie dan uang pun berhamburan dari teko. John dan Alice menyelamatkan diri serta bersembunyi. Kemudian mendengar suara tembakan yang bertubi-tubi. Keempat orang tersebut meninggal dunia dan uang berserakan di mana-mana. John mengambil teko tersebut. Alice sadar meminta segera menyingkirkan teko itu. Mereka menyerahkan teko kepada Dr. Ling dengan keikhlasan hati. Dr. Ling berterima kasih kepada mereka sudah mau melepaskan teko tersebut. Lalu Alice dan John berpegangan tangan dengan erat dan memberikan uang tersebut kepada teman-temannya yang membutuhkan. Mereka meninggalkan semua kemewahan dan mengendarai mobil lama mereka yang penuh dengan kenangan indah.
Sementara Dr. Ling membuang teko itu ke tengah laut. Teko kuno pun tenggelam ke dasar laut dan film pun selesai.